Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Cispi Channel Sharing and Learning. Oke, kemarin kita udah bahas tentang kompetensi manajerial P3K Guru 2021. Lanjut, kali ini kita akan bahas soal sosiokultural P3K Semua Guru by Cispi Channel. Oke, sebelum kita bahas nih, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan update dan juga video pembahasan selanjutnya seputar P3K Guru 2021. Dan boleh juga share video ini jika bermanfaat supaya lebih banyak lagi yang akan dapat manfaat dari video ini. Dan nantinya teman-teman akan ada tryout ke-7 by Cispi Channel, so stay tune di sini untuk reservasi pendaftaran link tryout ke-7 itu tadi. Dan boleh juga ya untuk follow IG aku di cispi_47 for more info. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Jadi seperti yang kemarin dibahas di kompetensi manajerial, sama juga ya. Kita di sosiokultural ini teman-teman harus tahu sosiokultural itu apa. Kenapa materi atau kompetensi sosiokultural itu harus ada di tes P3K Guru 2021 gitu. ASN seperti apa sih yang diharapkan oleh pemerintah? Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu, udah paham, nantinya teman-teman bisa nih analisa atau bisa menjawab soal-soal seputar sosiokultural itu dengan baik dan benar. Bisa dapatkan poin yang tinggi atau maksimal gitu, teman-teman. Oke, jadi sosio itu memang berasal dari kata sosial ya, dan kultural itu sendiri berhubungan dengan kebudayaan. Jadi sosiokultural adalah hubungan manusia dengan kebudayaan. Manusia sebagai makhluk sosial dengan kebudayaannya. Nah, itulah kenapa kita perlu memahami sosiokultural ini. Jadi, di dalam nantinya ya, di dalam lingkungan pekerjaan itu, kita akan berhubungan dengan banyak orang. Nah, sebagai makhluk sosial, kita kan juga saling membutuhkan. Jadi, jika dikaitkan dengan kebudayaannya, manusia itu begitu bergantung kepada kebudayaannya tersebut. Nah, kita nih dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya dan latar belakang, itu kita akan disatukan dalam dunia pekerjaan, teman-teman. Nah, makanya dalam satu pekerjaan itu nantinya akan ada visi dan juga misi yang mungkin antara kita serta visi misi dari pimpinan kita nantinya berbeda. Nah, disinilah peran dari sosiokultural itu tadi untuk menyatukan perbedaan tersebut. Maka dari itu, kita harus memahami dulu apa itu sosiokultural. Kita harus memahami di mana kita ini nih sebagai masyarakat yang majemuk, kita sebagai masyarakat sosial, kita harus bisa adaptif. Kita harus bisa menjadi seseorang yang mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan pekerjaan kita, sehingga kita akan semakin baik dalam melakukan pekerjaan kita. Akan semakin baik hubungan kita dengan sesama rekan kerja kita, dan juga sebagai seorang ASN, sejatinya kita ini kan ada seorang pelayan. Kita adalah pelayan negara, kita adalah abdi negara. Jadi sosiokultural ini juga mengajarkan kita bagaimana kita nanti mampu melayani dengan baik. Karena kita adalah seorang abdi negara yang mampu melayani masyarakat, mampu melayani murid kita, kita juga mampu mengayomi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengayomi orang tua murid kita, stakeholder lainnya, dan kita harus mampu menjadi unggul. Berbeda karena kita adalah panutan, digugu dan ditiru. Oke, jadi nantinya untuk kita bisa menjawab soal-soal sosiokultural itu tadi, teman-teman, perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman ketahui ya, dalam menjawab soal manajerial maupun sosiokultur, kita harus sesuaikan jawaban kita tadi dengan standar yang diberikan oleh pemerintah.
yakni yang tertuang dalam kisi-kisi. Jadi bukan hanya logika kita semata, gitu. Oke, sekarang kita bahas kisi-kisinya dulu ya. Nah, kompetensi sosiokultural seperti yang tertuang di kisi-kisinya yang sudah resmi teman-teman di situ adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan juga budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, ini adalah kisi-kisi pertama ya, teman-teman. Jadi, di sini kita itu harus bisa peka. Kita peka, mampu beradaptasi dengan berbagai budaya yang ada. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Hampir sama ya, di sini kita juga harus mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Majemuk di sini kan berarti dengan perbedaan latar belakang yang ada, suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kepekaan terhadap konflik. Jadi kita harus peka terhadap konflik yang ada. Sebisa mungkin, ketika terjadi konflik, kita harus ada solusi yang muncul dari kita gitu teman-teman. Tentunya sesuai dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Yang selanjutnya, keempat ya, adalah pengendalian diri. Jadi soal-soal di manajerial atau sosiokultural ini ya, lebih tepatnya sosiokultural teman-teman, itu nantinya akan fokus terhadap kemampuan kita dalam mengendalikan diri. Ya, jadi soal-soal yang keluar juga nantinya akan mengukur kemampuan kita dalam mengendalikan diri. Misalnya, ketika kita dimarahi kepala sekolah, atau ketika kita diprotes oleh wali murid kita, nantinya bagaimana kita bisa mengendalikan diri, seperti itu. Yang terakhir adalah empati. Jadi, apakah kita nanti punya kemampuan empati itu tidak hanya sekedar peduli, tidak hanya sekedar simpati, tapi lebih dari itu, empati, yaitu ikut merasakan apa yang teman-teman kita nanti rasakan gitu, lebih dari sekedar peduli. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ketika teman-teman bingung dengan KJ yang berbeda-beda itu tadi, teman-teman ingat bahwa, aku ulang tadi ya, dalam menjawab soal sosiokultur ini, kita tidak boleh menjawab dengan logika kita saja, tapi kita sesuaikan jawaban kita dengan standar yang diberikan oleh pemerintah, yakni yang tertuang dalam kisi-kisi. Kisi-kisinya mana? Ya, ini tadi teman-teman. Kita harus tahu kisi-kisi ini nanti ciri-cirinya atau indikatornya seperti apa. Lalu kita harus jawabnya seperti apa. Nah, begitu ya. Kita akan langsung saja dengan soal pertama. Oke, sebagai seorang wali kelas, pilihan tindakan yang baik untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya Indonesia adalah A. Menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik. B. Menugaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya Indonesia. C. Bersama peserta didik mengunjungi tempat bersejarah. D. Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Atau yang E. Mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. Oke, jadi langkah pertama teman-teman kaitkan dulu soal ini dengan kisi-kisi yang tadi ya. Nah, ini masuknya ke kisi-kisi kepekaan terhadap budaya. Lanjut, setelah itu nanti teman-teman pilih yang mana dari poin-poin atau opsi A sampai E tadi yang poinnya itu lebih banyak efektifnya untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya di Indonesia.
Nah, jadi di sini ya keywordnya harus bisa menumbuhkan ketertarikan peserta didik itu sendiri gitu. Oke, kita mulai analisa dari poin yang paling sedikit. Itu adalah yang E nih teman-teman. Jadi dia dapat poin 1, yaitu mencontohkan di depan kelas cara membuat kerajinan tangan. Jadi gurunya yang mencontohkan, peserta didiknya nanti melihat gitu cara membuat kerajinan tangan itu seperti apa. Nah, yang pertama ini kurang efektif karena hanya gurunya saja yang aktif. Lalu yang kedua ini skalanya juga masih kecil ya, hanya sebatas kerajinan tangan saja. Jadi ini belum sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Lanjut kita dengan poin kedua, itu adalah yang B di sini. Yaitu menugaskan peserta didik membaca buku bergambar tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, jadi peserta didiknya diminta untuk membaca buku ya, di mana memang buku itu terkesannya monoton nih teman-teman. Jadi untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik itu sendiri masih minim gitu ya. Nah, di sini kita menyisakan opsi A, C, dan juga D. Ini sebenarnya ketiga opsinya itu bagus semua. Nah, mana yang kira-kira poinnya itu lebih baik daripada opsi-opsi yang lain gitu. Di sini poin ketiga itu adalah yang D. Mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan permainan tradisional. Nah, ini sebenarnya bagus ya. Karena di sini adalah peserta didiknya itu langsung belajar tarian dan juga permainan tradisional. Artinya mereka itu bisa praktek langsung. Sebenarnya ini poinnya tinggi, teman-teman. Tapi dengan mengajak peserta didik untuk belajar tarian dan juga permainan tradisional, itu dilakukannya dalam skala yang kecil, teman-teman, dan juga kurang beragam. Karena kan tarian di Indonesia itu sangat banyak, permainannya juga sangat banyak. Jadi kan akan sangat lama gitu belajarnya. Mungkin dalam sekali waktu beberapa pertemuan akan belajar satu tarian saja. Nanti setelah itu tarian yang lain. Nah, jadi kurang beragam budayanya gitu teman-teman. Walaupun ini bisa untuk menumbuhkan ketertarikan itu tadi. Makanya dapat poin 3. Lanjut di sini menyisakan opsi yang A dan juga yang C. Mana di sini yang lebih baik poinnya? Nah, yang lebih baik poinnya di sini adalah yang A, teman-teman. Jadi di sini dapat poin 5. Yaitu menonton pagelaran budaya daerah bersama peserta didik. Nah, dengan menonton ini, maka peserta didik akan melihat dan juga mengalami secara langsung. Jadi lebih mudah merangsang indranya untuk lebih aktif lagi. Dan dengan menonton pagelaran budaya daerah, itu nanti yang ditonton bisa macam-macam, bisa sangat beragam budayanya. Makanya akan lebih mudah lagi untuk menumbuhkan ketertarikan peserta didik pada budaya di Indonesia. Maka dari itu, yang A dapat poin 5. Sementara yang C, bersama peserta didik mengunjungi tempat bersejarah. Ini juga poinnya sudah bagus ya, teman-teman, karena dengan mengunjungi itu berarti mengalami secara langsung, tapi tidak seaktif dengan pagelaran itu tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sebagai seorang guru yang sedang melanjutkan pendidikan tingkat magister, Anda mendapat tugas meneliti kehidupan masyarakat suku Samin di Blora, Jawa Tengah. Anda harus tinggal di daerah tersebut kurang lebih selama 3 bulan. Dalam proses penelitiannya, diwajibkan mengikuti hidup suku Samin, di antaranya mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan aturan tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat Anda pribadi. B. Tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa. C. Mengubah beberapa aturan yang berbeda dengan agama dan kebudayaan saya. D. Menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan. Atau E. Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud bentuk toleransi, meskipun berbeda dengan agama dan kebudayaan Anda.
Oke, kita kaitkan dulu dengan kisi-kisi. Di sini masuk ada beberapa kisi-kisi ya. Ada kepekaan terhadap perbedaan budaya, lalu kemampuan juga untuk berhubungan sosial, dan juga pengendalian diri kita. Nah, dari itu nantinya kita analisa nih teman-teman, manakah dari kelima opsi itu tadi yang paling tinggi poinnya. Nah, di sini teman-teman jangan terkecoh ya, karena ternyata ini kemarin di tryout banyak yang terkecoh dan memilih opsi yang E. Dan E ini mendapat poin yang paling sedikit, yaitu 1, teman-teman. Nah, di sini menempatkan diri dengan baik. Nah, mungkin kata-katanya bagus ya, dengan tempatkan diri dengan baik, dengan melakukan aturan juga sebagai wujud bentuk toleransi. Nah, tapi kita harus lihat di sini, meskipun berbeda dengan agama dan kebudayaan kita. Kalau sudah berbeda seperti ini bukan lagi bentuk toleransi teman-teman, tapi ini juga bertentangan dengan integritas. Nah, jadi pernyataan tersebut ya bertentangan dengan integritas karena dia bertentangan dengan agama dan juga kebudayaan kita. Jadi catatan ya, kalau memang di situ ada jawaban yang bertentangan dengan nilai kisi-kisi, walaupun itu sebenarnya jawabannya sepertinya bagus gitu teman-teman. Nah, poin atau opsi seperti ini jangan dipilih. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak berintegritas. Sebagai contoh nih teman-teman, di situ aturannya mungkin adalah memakan daging babi, mungkin seperti itu. Nah, kita sebagai yang beragama Muslim, kan kita dilarang. Kalau di sini kita tetap melakukan aturan sebagai wujud toleransi itu tadi, walaupun berbeda dengan agama, artinya kita sudah melanggar integritas kita. Nah, hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Itulah kenapa maka E ini mendapatkan poin 1. Kita lanjut, poin selanjutnya itu jadi di opsi A dan juga B itu hampir sama sih teman-teman. Jadi ini ada kata-kata mengabaikan aturan itu udah ke arah negatif ya, dan juga tidak mematuhi. Sama saja kurang lebih. Jadi ini yang B itu dapat poin 2, sementara yang A itu dapat poin 3. Baik opsi A maupun opsi B di sini dengan mengabaikan aturan dan juga tidak mematuhi aturan, artinya kita tidak dapat adaptif atau kita tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jadi tidak bisa kita pilih ya, sama-sama bukan pilihan yang baik. Nah, di sini kita menyisakan opsi yang C dan juga yang D, teman-teman. Nah, di pilihan yang C di sini, mengubah beberapa aturan yang berbeda dengan agama dan juga kebudayaan saya. Di sini memang sudah ada upaya ya dari kita untuk melakukan adaptasi. Tetapi tindakan mengubah aturan adat itu juga akan menimbulkan masalah baru nantinya dengan warga setempat. Jadi ini juga bukan pilihan yang terbaik. Jadi dapat poin 4. Jadi dengan mengubah aturan yang tadinya memang di situnya sudah ada aturan seperti itu, mungkin nanti akan menimbulkan masalah baru ya teman-teman. Nah, untuk opsi yang seperti itu jangan dipilih. Jadi kalau nantinya kita ada solusi di situ, tapi solusinya kok menimbulkan masalah baru, berarti itu bukan poin yang tertinggi. Di sini poin tertingginya adalah yang D nih teman-teman. Jadi dapat 5 poin. Yaitu dengan menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan. Nah, di sini dengan menghormati aturan artinya kita sudah mampu beradaptasi. Dan dengan menghormati aturan juga berarti kita sudah menghormati adat setempat juga tanpa harus mengubah aturan yang ada, dan kita juga mengikuti aturan adat tersebut sesuai dengan
agama dan kebudayaan kita, tanpa kita harus mengikuti yang bertentangan dengan agama dan kebudayaan kita itu. Jadi kata-kata ini biarpun sepertinya mungkin kurang panjang, terlalu simpel atau seperti apa, tapi yang D ini sudah cukup untuk mewakili semuanya, hanya dengan menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan. Jadi poin terbesar adalah di opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut. Soal nomor 3. Anda tinggal di desa, tapi sekolah Anda mengajar berada di kota. Pada minggu pagi akan diadakan kerja bakti membersihkan sampah di selokan dan juga tepi sungai. Pada hari Minggu yang sama, Anda sudah mempunyai acara sendiri di kantor atau di sekolah ya. Ketentuan di desa menegaskan bahwa setiap kepala rumah tangga wajib mengikuti kerja bakti. Apabila tidak hadir, maka akan dikenai denda. Nah, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta anak mewakili kegiatan kerja bakti. B. Mengamati kegiatan kerja bakti, setelah itu pergi ke kantor atau ke sekolah. C. Memilih membayar denda karena akan pergi ke sekolah. D. Mengabaikan kegiatan kerja bakti dan memilih pergi ke kantor atau ke sekolah. E. Mengikuti kerja bakti terlebih dahulu, kemudian pergi ke kantor. Oke, ini kisi-kisinya adalah berhubungan dengan kemampuan kita untuk berhubungan sosial ya teman-teman, dan dikaitkan juga dengan manajerial sepertinya ini. Oke. Di sini pastinya akan ada timbul konflik ya. Apa atau mana yang akan kita dahulukan? Apakah bekerja bakti atau berangkat ke sekolah gitu. Pastinya teman-teman ketika ada masalah seperti ini, jika ada pekerjaan, maka pekerjaan itulah yang akan kita dahulukan, ya kan? Tapi jangan terkecoh dengan soal ini, karena di sini ada kata-kata pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu. Artinya, walaupun kita sebagai ASN harus mendahulukan kepentingan kita pada pekerjaan, namun pada keadaan ini, kalau kita lihat nilai urgensinya, maka kerja bakti bersama warga itu harus didahulukan. Karena nih teman-teman, di situ ada kata kuncinya hari Minggu ya. Hari Minggu itu kan hari libur. Jadi kepentingan kita di sekolah itu merupakan acara pribadi ya, atau acara personal, atau ini hanyalah lembur gitu. Jadi seperti kita ada pekerjaan, mungkin pekerjaan bersama-sama, tapi pekerjaan itu belum selesai, makanya harus kita selesaikan di hari Minggu. Sehingga kita harus mendahulukan kerja bakti dulu nih. Nah, dari itu maka opsi mana yang paling sesuai? Di sini nilai yang paling rendah adalah yang C, teman-teman. Di sini 1 ya. Memilih membayar denda karena akan pergi ke kantor. Itu juga bukan pilihan yang baik. Karena dengan kita memilih membayar denda itu seperti kita menggampangkan pekerjaan lain gitu yang tidak terlalu penting bagi kita gitu. Padahal kan kerja bakti itu pekerjaan yang penting juga, selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, juga untuk menjaga hubungan baik kita dengan tetangga. Itu tadi, ini kan berhubungan dengan kisi-kisi kemampuan kita berhubungan sosial. Oke, lanjut poin kedua itu adalah yang D di sini. Kita lihat di sini kata-katanya mengabaikan. Dari kata itu saja sudah terlihat bahwa itu konotasinya negatif. Kalau udah ada kata-kata yang konotasi negatif seperti ini, udah langsung kita eliminasi saja, teman-teman. Nah, di situ dapat poin 2 ya, karena memang tidak disarankan dengan kata-kata yang cenderung ke arah negatif seperti itu. Lanjut, poin next yang ketiga adalah yang A di sini. Meminta anak untuk mewakili kegiatan kerja bakti. Nah, sebisa mungkin nih kalau memang kerja baktinya
ataupun tidak sangat terdesak itu lebih efektif apabila kita sendiri yang melakukannya gitu, tidak dengan mewakilkan orang lain. Lanjut di sini kita ada opsi yang B dan juga yang E. Mengamati kegiatan kerja bakti setelah itu pergi ke kantor atau mengikuti kerja bakti terlebih dahulu kemudian pergi ke kantor. Jelas ya, yang di sini poin tertingginya adalah yang 5. Yang 5 lagi yang E, itu dapat poin 5. Di sini kita ikut kerja bakti dulu, lalu setelah itu kita pergi ke kantor. Dengan ikut kerja bakti dulu, lalu pergi ke kantor, artinya maka kita mampu membagi waktu atau mengatur waktu kita, sehingga kita mampu melakukan berbagai pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Jadi ini win-win solution ya teman-teman. Kita tetap bisa kerja bakti dan kita tetap bisa pergi ke sekolah. Dan ingat lagi tadi ini situasinya pada hari Minggu. Ini kalau diganti situasinya mungkin pada hari Senin pagi, mungkin bukan seperti ini jawabannya ya. Jadi kita lihat lagi itu kondisional sekali. Dan untuk yang B itu dapat poin 4. Karena di sini hanya mengamati ya. Pastinya dengan mengamati dan juga ikut itu akan lebih tinggi poinnya yang ikut kerja bakti sesuai dengan kondisi soalnya tadi. Oke, kita lanjut. Oke, ketika Anda sedang berjalan pulang dari sekolah, Anda melihat 2 kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang satu mengolok-olok kelompok pemuda yang lain hanya karena berbeda etnis. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati mereka agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa perbedaan etnis itu bukan suatu masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kelompok kedua dan mengedukasi mereka bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkebinekaan, tidak baik jika saling mengolok-olok karena perbedaan etnis. Oke, kita kaitkan dulu soal ini dengan kisi-kisi ya. Nah, ini masuk kepada kisi-kisi kepekaan terhadap konflik. Ditandai dengan di sini jelas sekali ada kata-kata mengolok-olok, teman-teman. Lalu ini juga masuk kepada kisi-kisi mengendalikan diri. Kenapa mengendalikan diri? Oke, nanti kita lihat dulu analisanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke analisa, kita harus tahu dulu arti kata mengolok-olok itu apa. Sehingga nanti kita tahu analisanya akan larinya kemana gitu teman-teman. Nah, mengolok-olok itu kan artinya kegiatan yang saling dilakukan. Artinya baik kelompok 1 maupun kelompok 2 itu saling mengejek gitu ya. Kelompok 1 mengejek kelompok 2, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, jika kita akan melakukan solusi, alangkah baiknya apabila solusi itu atau tindakan yang kita lakukan itu nantinya mengarah kepada kedua kelompok pemuda tersebut, bukan hanya salah satunya. Nah, atas dasar itu, teman-teman, maka kita bisa eliminasi opsi yang B dan juga yang C di situ. Jadi opsi yang C dapat poin 1, sedangkan opsi yang B dapat poin 2. Kenapa seperti itu? Karena kedua opsi itu hanya memberikan solusi atau melakukan tindakan pada salah satu kelompok saja. Di sini opsi yang C ya, hanya memberitahukan kepada kelompok pemuda yang satu. Begitu juga dengan yang B di sini, menghampiri kelompok yang satu. Artinya belum benar-benar memberikan solusi, ya. Setelah itu, nah ini soal memang tricky banget teman-teman, harus jeli. Di sini poin ketiga itu ternyata adalah di opsi yang E. Nah, banyak sekali terjebak di sini dan banyak yang memilih jawaban E sebagai poin tertinggi di situ. Kenapa yang E di sini mendapat poin 3? Hanya 3 ya, teman-teman. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, mengendalikan diri.
Selain ini hanya menghampiri kelompok kedua saja, jadi bukan solusi kepada semua kelompok yang sama-sama saling mengolok-olok di situ. Di sini juga ada kata mengedukasi. Oke, disitulah peran pengendalian diri kita. Kita sebagai guru yang hanya berjalan pulang dari sekolah, artinya kita numpang lewat di situ. Kita harus tahu tupoksi kita itu seperti apa. Nah, di situ itu bukan ranah kita untuk mengedukasi mereka, teman-teman. Artinya siapa kita? Kita hanya guru yang sedang lewat, walaupun kita seorang guru ya, tapi bukan ranah kita lagi untuk melakukan hal itu. Dan juga sebenarnya kata mengedukasi ya, edukasi itu kurang tepat juga penggunaannya. Karena edukasi di sini merupakan tindakan pengajaran dan juga butuh proses waktu yang lama gitu. Jadi sesuaikan dengan tupoksi kita, artinya seperti ini. Misal tetangga kita itu sedang ada masalah, lalu meminta kita untuk menyelesaikannya. Misal ada dua pihak seperti itu. Kita dinilai sebagai seorang guru yang di situ punya peran atau bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, walaupun mungkin kita dinilai bisa menyelesaikan masalah tersebut, tapi bukan tupoksi kita di situ. Bukan artinya bahwa bukan tugas saya, jadi saya tidak mau, bukan seperti itu. Tapi alangkah baiknya apabila masalah itu kita sampaikan atau diselesaikan oleh pihak yang berwenang di situ, yang lebih bisa mengarahkannya di situ, yaitu mungkin Pak RT, Pak RW, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya di sini sesuai dengan tupoksi kita. Lain halnya jika yang di situ yang mengolok-olok adalah murid kita. Nah, sudah sewajarnya kita melakukan hal tersebut. Atau kegiatan tersebut terjadi di sekolah kita. Nah, itu wajib kita lakukan. Oke, jadi bisa dipahami ya. Di sini kita menyisakan opsi yang A dan juga yang D, teman-teman. Nah, mana dari A dan juga yang D itu yang lebih tinggi poinnya? Di sini yang A itu mengamati, jadi hanya mengamati saja ya. Sementara yang D itu kita hampiri kedua kelompok itu dan kita katakan di situ untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. Jadi kita berikan solusi kepada kedua kelompok dan kita sampaikan sesuai dengan sewajarnya saja sebagai orang yang sekedar lewat gitu, teman-teman. Jadi ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Ketika kita menjawab soal, jangan terlalu muluk-muluk. Kita mungkin pilih jawaban yang paling bagus, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tugas kita di situ gitu. Jadi poin tertinggi di sini adalah yang D, teman-teman dapat poin 5. Oke, kita lanjut. Oke. Teman ibu Anda berasal dari daerah yang bicaranya kasar dan tidak enak didengar. Anak dari teman ibu Anda juga teman Anda. Ibu Anda meminta Anda menjauhi anak temannya tersebut karena berasal dari daerah yang bahasanya kasar. Sikap Anda adalah mengikuti kata ibu, memberikan pengertian kepada ibu bahwa memang seperti itu cara bicaranya, tidak memedulikannya, memberikan pengertian kepada ibu mengenai kebudayaan anak temannya itu yang kita ketahui dan menjelaskan memang seperti itu cara bicaranya. Ini cara bicaranya ya maksudnya. E. Mematuhi perintah ibu karena beliau orang tua kita. Oke, jadi di sini kita kaitkan dulu dengan kisi-kisinya, yaitu kemampuan berhubungan sosial. Jadi di sini kita harus mampu beradaptasi. Ya, dan bekerja sama dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Atas dasar kisi-kisi tersebut, maka alangkah baiknya jika di sini yang diminta oleh ibu adalah menjauhi anak tersebut karena berasal dari daerah yang bahasanya kasar, berarti nih teman-teman dengan kita mengikuti kata ibu,
di sini itu adalah bukan pilihan jawaban yang tepat. Karena dengan menjauhi teman karena perbedaan adat dan budaya itu bertentangan dengan kisi-kisi tadi, ya. Jadi di sini E dapat poin 1, sementara yang A dapat poin 2. Begitu halnya dengan poin yang C di sini, tidak memedulikannya. Ini lebih-lebih lagi ya, dapat poin 3 juga. Karena dengan tidak peduli di sini, itu juga tidak memberikan solusi apapun, teman-teman. Nah, di sini masih ada opsi yang B dan juga yang D. Ini sama-sama bagus ya pilihannya, tetapi poin yang D di sini lebih baik. Maka poinnya adalah 5. Lebih banyak atau dia lebih unggul ya. Karena di sini kalau yang B itu hanya memberikan pengertian saja. Tetapi di poin D di sini kita beritahu, kita jelaskan bahwa memang memang latar belakang kebudayaannya itu ya seperti itu. Jadi cara bicaranya seperti itu. Bukan berarti cara bicaranya seperti itu menunjukkan bahwa bicaranya itu kasar. Ya, itu memang latar belakangnya saja yang seperti itu, teman-teman. Oke, jadi pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D. Sesuai dengan kisi-kisi tadi ya, kemampuan berhubungan sosial. Kita harus bisa adaptif, kita harus bisa bekerja dengan efektif dalam masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam agama, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Karena berbeda-beda dengan berkebinekaan, itulah yang membuat kita semakin kaya dan kita menjadi satu, gitu teman-teman. Oke, sekian pembahasan dari soal sosiokultural kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk stay tune di channel ini karena akan ada tryout ke-7. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.